Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW telah memulai pembinaan di kalangan para sahabat, ayat-ayat yang turun di Makkah atau yang kemudian disebut dengan surat Makkiyah, ayat-ayat itu lebih banyak membahas tentang akidah. 3/4 isinya Al-Quran adalah surat Makkiyah, dan lebih banyak membahas tentang masalah akidah. Hukum-hukum syarak baru diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kecuali tentang sholat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika itu, mereka menempa dirinya. Mereka bersama-sama di dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat intensif di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang berada di dekat Jabal Sofa atau Bukit Sofa. Di situ Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul. Ketika ada ayat turun, sampaikan pada mereka. Di tengah malam mereka pun melakukan aktivitas, melaksanakan Qiyamul Lail. Pendek kata, baik dari segi nafsiyah maupun dari segi akliyah, semuanya ditempa oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat terbentuklah kepribadian Islam mereka. Mereka menjadi kuat karena kekuatan yang ditanamkan oleh Nabi dalam bentuk akidah tadi begitu mengakar di dalam diri mereka. Dan itu kemudian akhirnya ditunjukkan oleh para sahabat ketika kemudian nanti ada perintah melakukan dakwah secara terbuka. Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka memang belum bisa melaksanakan aktivitas ibadah secara terbuka karena agama baru ini menarik perhatian. Mereka menyembah sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi sesembahan orang kafir Quraisy pada waktu itu. Karena itu Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka hendak mengerjakan sholat, mereka mencari tempat di lembah-lembah. Seperti kita tahu, Makkah itu dikenal dengan sejuta lembah, sehingga ada ungkapan Ahlu Makkah atrabi syu'abiha. Penduduk Makkah lebih kenal, lebih tahu tentang lembah-lembahnya, karena begitu banyaknya lembah di Makkah. Rasulullah dan para sahabat memilih tempat itu untuk menyembunyikan ibadah mereka dari jangkauan orang kafir Quraisy. Sampai suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama beberapa sahabat ketika sedang melaksanakan sholat di lembah, rupanya mereka dibuntuti oleh orang kafir Quraisy. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dengan spontan mengambil tulang unta, lalu kemudian tulang itu dipukulkan kepada orang tadi sehingga bermandikan darah, dan akhirnya orang itu mati. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW tidak memberikan komentar, baik itu membenarkan maupun menyalahkan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang kemudian terjadi pada kaum muslimin dalam fase di mana dakwah mereka dilakukan secara tertutup, khususnya terkait dengan keanggotaan kelompok tadi atau khalqah tadi, kajian-kajian tadi, mereka melakukan di tempat-tempat tertutup. Ibadah mereka pun mereka lakukan di tempat-tempat tertutup. Sebagaimana yang kemudian ditunjukkan oleh Sa'id ketika di rumahnya ada Khubbab bin Al-Ard. Sa'id bersama istrinya Fatimah
Ketika itu dibina oleh Khubbab bin Al-Ard yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam. Dan dalam peristiwa itu kemudian kita tahu ada peristiwa kepergok Umar bin Khattab, dan akhirnya Umar bin Khattab melalui majelis tadi akhirnya masuk Islam. Itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada para sahabat yang baru masuk Islam, agar mereka juga mendapatkan materi atau suplai pemikiran yang dibutuhkan untuk membentuk akliyah mereka. Demikian juga penguatan nafsiyah mereka, di mana Rasulullah menghimpun mereka di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk melakukan qiyamul lail dan kegiatan-kegiatan bersama yang mereka lakukan di tempat itu. Sampai kemudian terbentuklah kutlah organisasi yang terdiri dari mereka-mereka yang sudah dibina oleh Nabi SAW. Pembinaan yang memakan waktu kurang lebih sekitar 3 tahun tadi berhasil mencetak orang-orang yang memiliki saksi Islam yang luar biasa, kepribadian Islam yang tangguh, kokoh, kuat, sehingga mereka betul-betul matang. Dan pada saat itu, setelah 3 tahun berlalu dan terbentuklah saksiyah mereka, matanglah akliyah dan nafsiyah mereka, pada saat itu Allah kemudian menurunkan surat Al-Hijr yang di situ ada perintah kepada Nabi dan para sahabat untuk menampakkan dakwah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fasta' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terbuka apa yang diperintahkan kepadamu dan tentanglah perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Memang pada saat itu, tepatnya menurut sebagian ahli sirah seperti At-Tabari menyebutkan peristiwa itu terjadi pada tahun ketiga kenabian. Dan ini bisa kita sebut sebagai bidayah, tafa'ul, permulaan tafa'ul. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW setelah Rasulullah SAW menyiapkan generasi yang siap terjun di masyarakat. Dan generasi-generasi itu dibina oleh Nabi selama 3 tahun. Pada saat itu dakwah mulai dilakukan secara lebih terbuka. Sampai kemudian akhirnya pada tahun kelima masuk Islamlah Umar bin Khattab dan Hamzah. Dan ketika mereka masuk Islam, maka wajah kutlah Nabi, organisasi Nabi, betul-betul didemonstrasikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memimpin jamaah atau kutlah tadi untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, dipimpin oleh Umar pada satu barisan dan Hamzah pada barisan yang lain. 2 barisan itu melakukan tawaf yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang Arab. Barisan atau uslub baru yang betul-betul menarik perhatian mereka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa inilah kutlah, bahwa inilah Hizbur Rasul. Setelah itu betul-betul terbentuklah kutlah Rasulullah atau Hizbur Rasul, dan dakwah yang disebut tafa'ul tam, interaksi secara sempurna dengan berbagai resiko, betul-betul mulai terbuka dan dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.